Ya, bisa bilang kan gitu sama teman-teman. Nah sekarang Dewan Kesenian di mana-mana itu terjebak pada menjadi IO. Nah itu yang menurut saya Pak ya. Ya memang seharusnya seperti dikatakan Pak Eri. Jadi ya saya nggak tahu persis, mungkin bisa dicari orang-orang senior ya. DKS itu didirikan zaman Wali Kota Sukoco. Oh, iya. Jadi dia sebenarnya penasehat bidang kesenian Wali Kota. Karena itu pada awal-awalnya berjalan Pak. Itu anggota DKS kan seniman-seniman, ya. Senior yang Pak Heri sebut kayak Pak Kre, Pak Ali, ada Pak Kusumo, walaupun jatuh itu tetap soleh anak itu. Ya begitu. Ada segala macam. Tak kenal barangkali enggak ya Mang? Nggak usah, tak cocok doang. Itu lah sampai para ketua DKS ini atau seniman DKS itu begitu. Zamannya Ari Bowo juga ya jalan ide itu yang ide Pak Tony apa itu. Ari Bowo memisahkan, nggak boleh pengurus Dewan Kesenian itu jadi EO. Karena itu dia agak senang ada salah satu oknum pengurus yang melakukan begitu. Wes jadi EO, jadi pembicara yang jalur AR. Ya karena manajemennya kurang anu. Jam lari bawa bagus itu. Nah, terus formal penasihat DKS. Nah, sekarang ini pun Mas, saya rasa nggak perlu kita bahas yang DKS itu. Ya. Sekarang justru Dewan Kebudayaan. Ya. Kenapa begitu? Karena ini dicantumkan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ya. Nah, jadi di beberapa daerah seperti di Banyuwangi, di Kediri, di mana itu sudah munculnya bukan Dewan Kesenian lagi, tapi Dewan Kebudayaan. Untuk apa? Supaya nyantol dengan undang-undang. Nah kalau nyantol dengan undang-undang itu lebih kuat. Saya rasa Surabaya barangkali Pak Tony sebagai pimpinan Dewan yang sangat care dengan masalah-masalah kemajuan seni budaya didorong begitu Pak Tony. Ya. Nah, apa yang disampaikan Mas Heri berawal dari sebetulnya kemarin belum berpikir tentang ada undang-undang kebudayaan. Originalitas bahwa Surabaya sebagai kota pahlawan, pemberian julukan itu kan masih belum ada penguatan. Brand itu besar, brand itu mahal, brand itu luar biasa, sudah dikenal dunia. Nah, bagaimana ini menjadi sebuah modal yang bisa dijadikan sebagai satu kekuatan sentral gitu. Istilahnya modal itu dihidupi, dikembangkan. Eman-eman kita ini punya harta karun lalu tidak dikelola dengan baik. Iya, padahal nilainya luar biasa, potensinya luar biasa. Sehingga saya awal mengusulkan itu menggagas Perda Perjuangan dan Kepahlawanan Surabaya. Tapi kemudian dalam perjalanannya perjuangan dan kepahlawanan itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak nampak. Yang bersifat kebendaan diatur di dalam cagar budaya. Nah, kemudian yang ini adalah spirit. Nah, dari spirit ini kemudian maunya ada 5 hal yang kita bidik. Yang pertama ada organisasi yang mengatur, menguatkan tentang tadi spirit kepahlawanan dan branding kepahlawanan dan sebagainya itu menjadi sebuah modal yang dikembangkan. Yang kedua, ada simbol-simbol yang nanti dikuatkan. Jadi simbol-simbol ini nantinya menjadi satu branding kota seperti kalau kita masuk ke Jogja, masuk ke Bali, Solo. Masuk ke sana kan Bali kan begitu masuk itu sudah terasa. Nah, kita itu masuk ke Surabaya, ada rasanya. Rasanya itu rasa Cito, kemudian rasanya itu rasa Bundaran Waru, bahkan rasa adalah Pipe. ya
belok kalau malam hari itu dulu ada rasa bencongnya karena di situ ada banci-banci banyak. Jalan dulu. Iya, kayak begitu. Nah, rasa ini kan harus dirubah menjadi sebuah masuk Surabaya Kota Pahlawan itu seperti ini. Masuk ada mungkin ada patung sosok heroik yang kemudian memberikan spirit. Kemudian adalah bangunan-bangunan itu juga ada khas-khasnya. Setiap masuk pada pintu atau gang-gang itu ada simbol-simbol kejuangannya, bambu runcing atau apa yang bisa menjadikan semangat. Kan gitu, Pak. Kemudian yang berikutnya baju-baju juga begitu. Kemudian landscape kota juga begitu. Tidak sekedar bunga-bunga, repot. Ya. Kalau kemudian adalah rasa tabebuyanya lebih mengedepan, nanti Surabaya terasa Jepangnya. Ya. Nanti itu akan gitu kan. Nah, di Perda itu selain itu juga spirit, Pak. Di Surabaya ini spirit juang itu harus menjadi modal juga. Ada banyak di Surabaya, data yang terakhir itu kan ada MBR begitu tinggi, data kemiskinan tinggi. Kenapa? Pengangguran tinggi. Kami melihat pengangguran itu menjadi budaya. Orang nyaman menjadi penganggur. Nah, bagaimana kita lihat sisi lain kan kita melihat ketika ada orang yang biasa bekerja, kawin. Kan gitu kan, Pak? Iya. Nah, berarti di sini nih ada hipotesis yang bisa kita buat. Pengangguran adalah budaya dan mereka menikmati. Jadi mereka itu menikmati. Nah, supaya ini adalah bisa menjadi lebih produktif, maka pengangguran yang seperti apa yang harus kita bangkitkan menjadi memiliki daya juang. Nah, spirit kejuangan itu kan akhirnya akan kita siarkan. Kemudian seorang siswa berjuang itu seperti apa, maka belajarnya harus benar. Kemudian seorang pengusaha berjuangnya seperti apa, berbisnis yang kemudian baik dan kemudian tetap bersemangat, lalu dengan hitungan-hitungan yang konkret dan kemudian kan gitu kan, logik. Aparat birokrasi berjuangnya seperti apa, bekerja melayani seperti apa. Nah, dari situ membentuknya seperti apa, maka dibutuhkan kurikulum bagaimana membentuk karakter tadi itu. Jadi betul seperti yang disampaikan dawuhnya Bung Karno, karakter building itu menjadi sebuah bagian yang harus kita eksplor di sini. Nah, jika dalam Perda ini adalah kami inginnya merekomendasi ada sebuah kurikulum yang secara khusus dibuat, disampaikan mulai anak-anak masih tingkatan SD sampai kemudian adalah besar. Sehingga nanti itu menganggur itu menjadi malu. Menganggur itu adalah budaya yang pamali gitu. Kecuali kalau memang mereka betul-betul tidak ada kemampuan sudah, itu bisa ditoleransi. Hal lain itu apakah ini bisa memberikan implikasi ekonomi? Kita lihat. Umpama adalah kita berkreasi membuat bambu runcing. Bambu runcing kita serahkan kepada teman-teman milenial sekarang. Didesain, kita ngadakan sayembara perlombaan desain bambu runcing yang bagus, yang heroik seperti apa. Setelah itu jadi, nanti itu jadikan merchandise, jadikan setiap ada perintah dari perwali umpama, setiap gang di Surabaya di sebelah kiri ada bambu runcingnya, maka akan rasa seperti kita masuk Bali. Setiap kita masuk tempat di Bali, ternyata ada bangunan-bangunan peribadatannya dan sebagainya begitu, pura-pura dan sebagainya. Nah, ini akan kita buat, dan ini secara ekonomi bisa menjawab. Kalau ini ditetak berapa juta gang yang ada di Surabaya, dan ini membutuhkan ini semua. Jadi kalau kemarin pasca paving yang bagian bawah kemudian gorong-gorong selesai, maka adalah merubah wajah ini menjadi penting. Nah, sehingga kan mitigasi budaya, kalau bahasa kita ini perlu kita lakukan karena kita sudah melihat bahwa sikap pemahaman masyarakat terhadap bahwa pembangunan itu adalah fisikly seperti yang sekarang ini dilakukan. Tapi kan putaran itu kan hanya pada pihak perencanaan, kemudian pemerintah bagian mendistribusikan regulasinya, lalu adalah pelaku usaha, arsitektur, dan itu yang bekerja. Masyarakat sebagai penikmat
tidak lagi terlibat menjadi sebuah objek di dalam situ. Tetapi ketika ini adalah masuk pada ranah ini, maka dia akan menjadi bagian daripada itu. Jadi banyak ide-ide yang di situ dan itu berdampak pada ekonomi. Idenya Pak Tony, Ya, spirit terutama. ya. Spirit. Jadi saya baca ya di medsos Bob Sadino itu, bagaimana orang ini bisa menjadi sukses. Sebenarnya pertama-tama itu bukan modal duit tapi spirit, tekad. Ya. Kalau dia jatuh harus bersemangat untuk bangun lagi. Nah, duit ternyata nomor sekian menurut dia. Ya. Spiritnya ya, tekadnya. Jadi sebenarnya Pak, kalau patung-patung itu sekitar amal 70-an sudah, ya 60-an lah Ya. sudah dibikin. Mungkin sisanya yang ada di Siola. Betul. Terus di taman itu rusak, saya punya fotonya itu di Baju Rahmat Keluarga. Betul. Pemerintah karena dekat dengan seniman ya wis nyawil gitu aja. Aksara ya di depan Negrahadi itu patungnya Gubernur Suryo. Kalau yang perjuangan itu ya semacam lukisannya Soket ini sudah dibikin gitu. Tapi perawatannya tapi tetap pinggirkan karena pembangunan kota kan. Kalau yang di Siola itu kan tidak gak menonjol. Ya, mungkin yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Tony itu harus menjadi apa ya, istilah sepi dan kelihatan itu Surabaya ini kota pelawak. Jangan dulu jadi polemik. Ada patung karapan sapi ya di Putaran Panglima Sudirman Putaran yang sebenarnya itu sebenarnya tempat perjuangan itu. Tapi patungnya kalau gitu lah, karapan sapinya juga tidak menonjol sebagai bentuk fisik yang mengobarkan spirit itu nggak akan menonjol. Nah, saya kira memang juga dimulai lagi itu. Nah, maka memang penting Pak Tony, dasar hukumnya dibuat, perdanya dibuat, perangkat-perangkat daerah mensupport itu, budgeting mensupport itu, bisa dilakukan, maka terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan seperti Pak Toto tadi sampaikan. Oleh karena perkembangan kota terus hilang, mengurangi. Nah, kalau sudah ada itu kan bagus. Nah, saya rasa baik itu Pak. Nah, kedatangan kami ke sini tadi itu sebenarnya kan begini. Ini karena Dewan Kesenian ini sudah lama ini tidak kita merasakan keberadaannya satu. Dulu ada festival seni Surabaya itu juga sudah agak lama padam. Nah, maka muncullah kantong-kantong seni seperti yang tadi disampaikan Pak Ahmad, Pak Tanto di Semolowaru, di dekatnya tinggalnya Pak Tony itu ada kopi apa itu? Bengkel kopi. Surabaya mulai. Nah, ada Nah, Pak Amang bikin ini ada galeri Bambetan, ada komunitasnya, komunitas yang berupa Bambetan. Kebetulan saya yang jadi kepala suhunya. Nah, ini ingin mensinergikan potensi, mimpi, terus keinginan, aspirasi segala macam. Kok pada waktu Pak Tony melihat vlognya karya Pak Amang di galeri saya itu menyentil saya dengan dibikin ini gini. Nah, Serial. Nah, persis. Jadi intinya datangan kami di sini itu nanti kami akan menyusun Pak, menyusun semacam agenda gitu. Katakanlah kalau 6 bulan atau setahun itu ada agenda. Nah, agendanya itu nanti kita ingin misalnya pertama-tama misalnya bikin acara itu yang hadir Wakil Pimpinan Dewan Surabaya, Tony, kira-kira itu. Terus nanti bikin lagi apa seperti yang disampaikan Pak Amang. Ya kira-kira
Jadi ada sentilan dengan, terus ini ada aspirasi, ada mimpi, ada apa, ada tempat. Saya setuju itu. Makanya begitu dikasih vlognya Pak Amang tentang mengekspor tentang lukisannya Mas, jadi begitu. Yang pertama saya melihat ini boros banget. Boros banget. Ada sekian banyak lukisan, lalu hanya sekedar disebut gitu aja. Padahal lukisan itu kan, satu lukisan itu 1.000.000 deskripsi. Ya. Gitu kan? 1.000.000 deskripsi. Nah maksud kami adalah, jadi yang pertama kaitan dengan lukisan, fasadnya ini apa? Itu satu tema khusus. Kemudian kekuatan warnanya, tema khusus, kita bedah itu. Kemudian lagi guratannya, kemudian adalah tekniknya, itu khusus. Sehingga nanti itu seperti permainan warna itu. Soal warna saja, memang warna itu kan asal hanya 4. Ya kan? Ya. Tetapi ketika itu dikombinasi jutaan jadinya. Nah, kita konsentrasi pada warna dalam lukisan itu aja, mengekspor itu sampai to the earth itu, kita tidak akan pernah habis, dan itu sangat dibutuhkan. Dan sekarang kan banyak orang melihat lukisan itu sepintas, oh ini gambar gini aja. Tetapi kemudian kekuatan detail daripada warna per warna, di mana, di sisi mana, titik mana, ini kan perlu ada satu penjelasan yang gitu. Akhirnya begini, kalau itu kita lakukan Pak, maka orang akan merasa gumun. Wong dapurane ibaratnya gitu ya. Lukisan itu kan bahas rupa kayak begitu, warna kayak begitu. Maka orang sebetulnya apa sih yang menarik daripada warna itu, dan lalu seperti apa? Maka kan mengajak orang akan cinta pada lukisan. Gitu maksud saya. Saya kira alur sungainya itu seperti itu Pak. Jadi sebenarnya yang dimaksud Pak Tony sebenarnya kemarin secara tak sengaja hujan-hujan di rumahnya di galerinya Pak Heri itu membicarakan, saya lemparkan lukisannya Hendra Gunawan. Hendra Gunawan itu maestro tua yang keluarga Ciputra itu sangat, terutama pakcinya sangat fanatik untuk mengoleksi lukisan-lukisan Hendra. Saya lihat ada lukisannya suatu saat Pak Tony mungkin bisa kita kirim itu perempuannya itu sudah pakai maskara, pakai pemerah pipi, pakai lipstick, badannya seperti ditato pada perempuan seperti perempuan di masa milenial ini. Padahal pakaiannya masih pakai jari, pakai emben, pakai jari karena itu artistik, seniman kan. Ya seksi, jaritnya Indra itu ya sebenarnya badannya tuh dideformasi ya, pating letot gitu. Tapi tetap artistik dan seksi kalau menggambarkan perempuan, terutama yang mencari kudu itu. Dan itu di galeri internasional, ada buku tentang katalog internasional, itu dibuat buat cover. Kok bisa Hendra itu melukis rakyat? Ya mungkin konon kabarnya itu berbau lekra tadinya ya. Tapi rakyatnya itu rakyat yang sosialita, rakyat tapi bulu matanya tebelan. Dalam diskusi itu ada anak muda loh. Jadi Hendra itu futuristik. Andi Prayitno. Andi Prayitno. Futuristik, ke depan ya sudah. Jadi Hendra itu tahun berapa ngelukis itu? Tahun 70. Dan sekarang itu sudah gak heran kita di pasar rakyat itu sudah pipinya glowing, sudah maca. Jadi yang di bayangan Hendra itu sekarang bisa sudah terjadi. Nah itu seniman yang sesungguhnya itu seperti itu. Itu yang harusnya kan dieksplor toh. Itu yang harus dieksplor. Saya memang mau menulis itu dengan gambarnya, dengan ya tentu saja tambahan diskusi kita ini.